Pasame Bante Teru Detuk Dhamma Katang Katetung. Permisi Yang Mulia Bante, izinkan saya untuk menyampaikan pesan Dhamma. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kanti paramang tapotitika Nibanang paramang wandati Buddha. Nahi papajito parupagati samanohoti parang wiheptayanto. Sababapa sa akaranang kusala supasampada sacita pariyodapanang etang Buddha nak sasanang. Anupawado anupagato patimoke cak sangwaro matanyuta cak batasming patancak sayana sanang adicite cak ayugo etang Buddha nak sasanan ti. Kesabaran, ketabahan adalah cara melatih batin yang terbaik. Para Buddha bersabda, Nibbanalah yang tertinggi. Ia yang melukai orang lain, menyakiti orang lain, bukanlah seorang samana, bukan seorang pertapa. Tak melakukan segala keburukan, berusaha mengembangkan kebajikan, mensucikan batin sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Tidak mengumpat, tidak menghujat, terlatih baik dalam patimokkha, tahu ukuran dalam hal makan, tinggal di tempat yang sesuai, berusaha untuk melatih pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Bhikkhu Sangga yang termuliakan, para Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Merupakan satu keberkahan bagi kita. Di malam hari ini kita bisa bersama-sama menggunakan sebagian waktu yang kita miliki untuk melakukan puja di dalam peringatan hari suci yang kita kenal dengan peringatan Hari Magha Puja. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu kita mengenal tentang istilah puja. Puja artinya adalah menghormat yang patut dihormat. Di dalam penggolongan Dhamma disebutkan, puja ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Amisa Puja. Amisa puja ini adalah laku hormat
yang kita tunjukkan dengan membawa barang persembahan seperti bawa bunga, lilin, dupa untuk melakukan penghormatan kepada Tiratana. Ini disebut sebagai Amisa Puja. Dan ini sebetulnya adalah cara yang paling awal. Sebelum kita praktek Dhamma, cara yang paling awal adalah melakukan yakni Amisa Puja. Karena Amisa Puja ini bisa membangkitkan rasa keyakinan. Jadi kalau ibu bapak datang ke wihara, apakah di bawah pohon bodhi, apakah masuk di Dhammasala, sebetulnya kalau ibu bapak melakukan puja, sebetulnya itu ada ritual yang harus dicatat dan harus diingat. Apa itu? Ada kalimat yang perlu diungkapkan supaya ketika membawa barang persembahan puja itu ada unsur rasa. Rasa ini membuat kita semakin dekat. Sebagian umat bertanya, Bante, kalau saya menyalakan hiyo di altar Sang Buddha, kalau saya membawa barang persembahan, apakah bunga, apakah lilin? Kalimat apa yang semestinya saya ucapkan? Ini sebagian ada yang bertanya karena tidak tahu. Bagus juga ya. Dia bertanya karena tidak tahu. Sebagian besar bukannya bertanya tapi pura-pura tahu. Ia datang di depan altar Sang Buddha kusuk. Kalau ditanya, apa yang kamu sampaikan? Rahasia. Karena tidak tahu apa yang harus diucapkan. Sebagai umat perumah tangga, ada hal yang semestinya sering kita dengar. Dan itu sebetulnya bagian dari pelafalan yang harus kita ingat. Di dalam bagian yakni puja kata. Yang dalam bahasa Pali adalah Yamamhakko mayang Bhagawantang sarananggata. Yono Bhagawasata Yasacak mayang Bhagavato Damang Rojema Imehi sakarehi tang Bhagawantang Sasadamang sasawaka Sanggang abipu jayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Dalam sama Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Buddha, Dhamma beserta dengan Sangha. Jadi ketika kita melakukan puja, bagaimana rasanya kalau ada pengungkapan? Pasti ada rasanya. Kalau tidak ada rasanya, mungkin kita hanya fokus pada aroma dupanya. Gimana rasanya? Kusuk Bante. Soalnya nih dupanya nih mantep loh. Tapi sebetulnya kalau kita melakukan dengan puja, nilai spiritual itu akan muncul. Kalau ibu bapak membaca di dalam uraian, terkhusus bagian dari cetasika, khusus di dalam sada atau keyakinan, di situ disebutkan bahwasanya sebab terdekat dari munculnya keyakinan adalah selain mendengarkan Dhamma, adalah melakukan puja. Ini adalah sebab terdekat munculnya keyakinan. Bisa diuji. Mosok sih Bante? Iya. Kalau Anda punya anak, anaknya sudah tidak pegang hiyo, sudah tidak pegang dupa, sudah tidak mau nyalakan lilin, kira-kira mau enggak diajak ke wihara? Ngapain sih kita ke wihara? Maka satu tradisi di dalam masyarakat Tionghoa, saya pikirin adalah tradisi yang bagus. Apa itu? Salah satu tradisi adalah mau pegang hiyo. Ya Bante ini kan kalau pegang hiyo kayaknya ketinggalan zaman. Bukan, ini adalah cara yang paling awal.
yang disebut dengan Amisa Puja. Nah, ini kan banyak anak-anak. Kebetulan banyak anak-anak atau betul anak-anak banyak ini ya. Ya. Kebetulan ini banyak anak-anak. Jadi nanti yang punya orang tua, Bante berpesan, ya nanti apakah di hari-hari besar, ya, ataukah di rumah, ya. Sebagian orang zaman sekarang itu, ya gimana yang ngomongnya ya? Ya Bante, kalau semua bakar hiu, nanti kan kita kan asapnya banyak Bante. Ya sudah kalau gitu giliran. Mungkin sembahyang hari ini bapaknya dulu. Besok istrinya. Besok anaknya nomor 1. Besok anaknya nomor 2. Besok anaknya nomor 3. Besok anaknya nomor 4. Ya kalau banyak kan bagus, sebagian nanti kan jadi biku, maksud saya begitu loh. Ya, kan bagus itu. Nah ini ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini perlu. Ya, karena mungkin di tempat yang lain saya pernah bercerita. Saya pernah memberi ujian kepada siswa sekolah SMA. Dan dia mengambil nilai agama Buddha. Dan saya kebetulan ditunjuk menjadi penilainya. Saya tidak tanya banyak. Saya hanya menguji tentang bagaimana mereka melakukan puja. Dan ada yang lucu. Megang hio, nyalakan hio tidak bisa. Giliran nyalakan salah yang dinyalakan. Ya, kalau hio itu kan ada bitingnya sama ada dupanya. Yang dibakar adalah bitingnya itu, lidinya itu. Akhirnya bagaimana? Saya ajarin. Dan ada yang lebih parah, SMA itu nyalakan korek itu enggak bisa. SMA. Mungkin SMA-nya dia terlalu sibuk belajar sampai enggak tahu caranya nyalakan korek. Nah, di situ jadi evaluasi bagi saya. Ya. Ya, menjadi evaluasi bagi saya adalah kok hal yang sepele begini, yang sederhana, yang mendekatkan tidak tahu. Ya. Jadi di malam hari ini yang pertama yang saya singgung adalah Amisa Puja itu adalah puja yang paling awal untuk mendekatkan. Jadi jangan sampai anti, ya, jangan sampai anti dengan bakar hiu, nyalakan dupa, ya. Ini sebagai apa? Pendahulu. Kalau di zaman-zaman Sang Buddha sekalipun, kalau orang itu muncul keyakinan, mereka datang kepada Sang Buddha. Kalau di jam-jam bukan jamnya makan, artinya di bawah jam 12 itu waktunya pindah patah, mereka datang ya bawa persembahan. Tapi kalau sudah lewat dari jam 12, mereka mau bertemu membawa barang puja. Ya seperti bunga, ya seperti wewangian lah zaman itu, kala itu. Sebagai apa? Untuk laku hormat. Nah, di dalam Dhamma disebutkan yang paling awal disebut sebagai Amisa Puja. Dan setelah Amisa Puja, yang kedua ada istilah lagi yang disebut dengan Patik Puja. Cara hormat dengan cara praktek. Dua hal ini tidak boleh dibandingkan ya. Kadang-kadang umat Buddha suka banding-bandingkan. Mana Bante yang pahalanya paling besar? Amisa Puja atau Pati Puja? Itu sama dengan pertanyaan tentang kalau sila sama dipanya pahalanya mana Bante yang paling besar? Ini bukan untuk dibanding-bandingkan. Baik itu Amisa Puja punya nilai manfaat. Setelah nilai manfaat Amisa Puja itu didapatkan, muncul keyakinan. Tadi waktu datang ya, ada pengungkapan. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Buddha, Dhamma beserta Sangha. Jadi nanti kalau sebelum pasang hiu, doanya apa? Itu loh yang mesti diingat. Sebagai apa Bante? Upaya untuk menumbuhkan keyakinan. Nah,
setelah muncul keyakinan, barulah yang kedua yang disebut dengan patik-patik puja. Puja berupa praktek. Apa yang dipraktekkan di dalam ajaran Sang Buddha ini? Tentu banyak variasi yang Sang Buddha sampaikan. Ada topik dhamma yang dimulai dari dana, sila, bawana. Ada topik dhamma yang dimulai dari sila, samadhi, dan panya. Praktek dhamma ini bisa muncul dalam diri kita yang lainnya. Ini juga butuh, yaitu upaya untuk mendekatkan. Salah satu upaya untuk mendekatkan ini adalah mendengarkan dhamma. Bante, kira-kira kita puja ini ada pahalanya enggak, Bante? Ada. Di dalam Manggala Sutta disebut puja cak pujanianang etang manggala mutamang. Memuja yang patut dipuja itulah berkah utama. Jadi ibu bapak melakukan puja ini ada pahalanya. Kalau cerita tentang pahala ini nanti banyak sekali ceritanya. Nanti nih kapan-kapan kalau karma baiknya mendukung nanti Dharma Yatra ke India. Nah, kalau karma baiknya mendukung, kalau belum mendukung bagaimana, Bante? Nabung. Ya, nabung. Nanti itu ada kota yang disebut kota Wesali. Di kota Wesali itu Sang Buddha membabarkan khotbah yang berjudul Ratana Sutta. Dalam kisah diceritakan kenapa Sang Buddha mendapat penghormatan yang begitu luar biasanya di dalam cerita Ratana Sutta. Itu juga disampaikan ini buah dari kebajikan. Dari melakukan puja. Nanti dibaca. Histori dari Ratana Sutta. Nah, ini ada di Kudaka Nikaya. Itu ada ceritanya. Ya. Dalam perjalanan menuju kota Wesali itu, ya beliau mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa. Ini adalah pahala dari apa yang dulu pernah beliau lakukan di kehidupan yang lampau. Ketika menjadi Brahmana bernama Brahmana Sankha. Itu nanti kata kuncinya Brahmana Sankha. Nanti ketemu tuh keywordnya tuh. Nah, di situ ibu bapak, setelah seseorang melakukan puja amisa, yang kedua adalah patik-patik. Praktek sila, samadhi, dan panya. Nah, kebetulan hari ini adalah hari maga. Setelah kita melakukan puja berupa amisa puja, ya tadi kan saya lihat di awal sebelum upacara tadi kan sudah pada nyalakan lilin. Ya. Itu nanti ada cerita tentang lilin itu sebetulnya ada pahalanya. Tapi ini ada di kitab bahasanya bahasa Sangsekerta. Ada 10 pahala kalau orang berdana lilin. Tapi tidak saya ceritakan hari ini. Ya, tidak saya ceritakan di hari ini. Ya, itu dalam bahasa Sangsekerta. Ya, ada 10 pahala yang didapat kalau orang mempersembahkan dana lilin. Itu judulnya adalah karma wibangga. Kalau kita di bahasa Pali, culak kama wibangga. Ini di bahasa Sangsekerta judulnya adalah karma wibangga. Dan ini ditulis oleh biku dari Sri Lanka, diterjemahkan oleh Bante Ananda Joti. Ya. Itu ada diceritakan ada 10 pahala. Salah satu pahalanya adalah salah satu nih. Seseorang memiliki mata kedewaan. Kalau dia beraspirasi ingin memiliki mata kedewaan, salah satu support yang dilakukan adalah dana lilin. Ada 10. Tidak hari ini temanya. Supaya Anda penasaran, sisanya apa ya Bante? Nah, supaya Anda penasaran. Ada 10. Dananya cuma 1 kok mintanya 2. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian ada. Ya, ada pahalanya. Nah, kebetulan hari ini adalah hari Magha Puja. Di dalam momen Magha Puja ini itu sebetulnya ada 4 peristiwa yang kita peringati. Dan kejadiannya adalah di Wihara Weluwana Arama. Wihara Weluwana Arama ini Bapak Ibu adalah wihara yang pertama yang dipersembahkan kepada Sangha.
Jadi wihara Weluwana ini adalah wihara yang pertama yang dipersembahkan kepada Sangga. Dari seorang umat yang berkeyakinan yang bernama Raja Bimbisara. Nah, Weluwana Arama ini di kota Rajagaha. Kalau sekarang kota itu menjadi Rajgir. Nanti kalau ke India, Rajgir. Jadi biasanya nih, ini kalau ngomong Dharma Yatra nih, biasanya pagi-pagi kita naik ke Dijakuta. Dari Dijakuta kita turun, makan siang dulu. Setelah makan siang, mampir di Weluwana itu. Setelah dari Weluwana itu nanti dilanjutkan ke Nalanda. Nalanda University itu. Nah, setelah dari Nalanda nanti ke tempatnya Suwancang, Museum Suwancang. Nah, itu di kota yang namanya Rajgir. Kalau dulu namanya Rajagaha. Ini terjadi antara bulan Januari atau Februari. Setelah Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada Kasapa bersaudara yang berjumlah 1000. Makanya di situ disebutkan pada kesempatan itu hadir 1250 orang biku. Siapa 1500 orang biku? 1250 orang biku. 1000-nya adalah Kasapa bersaudara, Uruwela Kasapa, Nandi Kasapa, Gaya Kasapa, dan murid-muridnya kalau di total jumlahnya 1000. Sedangkan yang 250 ini adalah pengikut dari Bante Sariputta dan Moggallana. Yang dulu mereka belajar kepada seorang pertapa yakni Sanjaya. Nah, semua berkumpul di situ, totalnya 1250 orang biku. Kesempatan ini hanya terjadi satu kali. Hanya terjadi satu kali. 1250 orang biku berkumpul. Mereka ditasbih sendiri oleh Sang Buddha dengan kalimat Ehi Biku Upasampada. Dan mereka yang hadir saat itu, mereka memiliki cak abinya, punya 6 kemampuan batin. Mereka hadir di kesempatan itu tanpa undangan, tanpa kesepakatan. Ada yang unik Ibu Bapak. Tidak semua orang bisa ditasbihkan dengan kalimat Ehi Biku Upasampada. Tidak semua orang. Hanya orang-orang yang punya kumpulan parami yang besar. Ya, tidak semua orang. Tidak semua orang. Pada saat itulah Sang Buddha memberi nasihat kepada para biku yang berjumlah 1250 orang biku itu dengan kalimat Owada Patimokkha. Nah, di dalam Owada Patimokkha itu ternyata Ibu Bapak, saya tadi baca, ternyata Owada Patimokkha itu tidak hanya diulang di zaman Buddha Gotama, tetapi juga di Buddha-Buddha masa lampau. 3 syair itu bukan hanya diulang di zaman Buddha Gotama, tetapi juga di Buddha-Buddha yang lampau. Nanti bisa dilihat di dalam Digha Nikaya yang berjudul Mahapadana Sutta. Ya, di situ ada tentang khotbah ini termuat di sana juga. Di dalam Mahapadana Sutta. Ini hanya terjadi 1 kali. Pertemuan besar ini hanya terjadi 1 kali. Dan Owada Patimokkha ini diulang oleh biku ketika hari purnama, hari uposata, bulan gelap dan bulan terang. Sampai beliau wasa ke-20. Setelah wasa 20 itu yang diulang bukan lagi Owada Patimokkha, tapi Patimokkha yang sekarang. Ya. Jadi pembacaan Owada Patimokkha ini hanya dibaca 20 masa wasa 20 tahun. Setelah 20 tahun disebut sebagai Anyak Patimokkha. Ya, bukan Owada Patimokkha lagi. Yang dibaca adalah Anyak Patimokkha. Ini sebagai pengetahuan. Nah,
Nilai-nilai luhur apa Bante yang terdapat di dalam Owada Patimokkha? Salah satu yang paling awal di dalam syair itu adalah Kanti Paramang Taputitika. Kesabaran, ketabahan adalah cara melatih batin yang terbaik. Ya, jadi pertemuan malam hari ini minimal 1 baris ini loh. Ya. Kalau kita tidak diingatkan, kita bisa lupa. Ya. Kesabaran adalah cara melatih batin yang terbaik. Kalau kita tidak diingatkan, tidak mendengarkan Dhamma, kita nanti akan keluar kalimat Bante. Bukan Kanti Paramang Taputitika. Bukan kesabaran itu adalah cara melatih batin yang terbaik. Tetapi yang diingat adalah kesabaran itu juga ada batasnya loh Bante. Ya, jadi bukan kesabaran cara melatih batin yang terbaik. Yang teringat adalah ya sesabar-sabarnya orang Bante. Sabar itu ada batasnya. Setelah hadir Magha Puja, cara berpikirnya sudah berbeda. Kesabaran itu adalah cara melatih batin yang terbaik. Ya. Mental seseorang itu, ya istilah Baiman sekarang itu namanya mental ya. Ya. Mental seseorang itu akan kuat. Ya. Istilah keren sekarang dalam bahasa psikologi itu akan resilient. Resilience, punya resiliensi, punya ketangguhan. Kalau dipukul itu bangkit lagi, kalau ditekan dia bangkit lagi, punya ketangguhan. Dan salah satu yang membuat ketangguhan itu, sikap mental itu adalah memiliki kesabaran. Jadi kalau ibu bapak mengembangkan kesabaran, ini sangat bagus sekali. Bante, orang sabar itu kan sakit. Ya memang, karena munculnya sabar ya dari sakit. Kalau tidak ada sakit ya tidak mungkin ada kesabaran. Di dalam Sabha Sawasutta, Majjhima Nikaya kelompok 2, disebutkan di sana bahwasanya cara meninggalkan pengotor batin salah satunya adalah dengan mengembangkan kesabaran. Jadi yang nomor 1 ini ibu bapak, ya siapa tahu lupa, ya siapa tahu lupa, ya siapa tahu lupa, makanya diingatkan kembali tentang kesabaran. Sabar itu indah. Ya, sabar itu indah. Ya, meskipun kadang-kadang sabar itu sulit. Ya. Tapi kalau ibu bapak punya renungan tentang betapa manfaatnya pahala yang diperoleh dari kesabaran, itu sangat berharga sekali. Ketangguhan. Ya, tangguh. Ya. Ya, tahan lapar. Ya, ini hari Uposatha. Ada yang ngatasi enggak hari ini? Nah, ya bagus, ada yang atasila bagus. Nanti meskipun ada lontong cap gomeh, enggak ada sih ini, enggak ada. Ya sabar, ya bisa nahan diri itu ya bagus juga gitu loh. Jangankan urusan keseharian, dalam praktek-praktek yang lain, kesabaran itu sangat penting sekali. Kapan waktunya kita dilatih kesabaran kita? Di saat kita berjumpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu ujiannya. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, kapan waktunya kita berlatih? Di waktu-waktu kita tidak nyaman. Di waktu-waktu kita bertemu dengan hal yang menjengkelkan. Karena ketika ketemu dengan hal-hal yang menjengkel itu, dalam batin kita nih, ya kita ini kan masih ada api sebetulnya. Ada api keserakahan, ada api kebencian, ada api kebodohan batin. Ketika kita bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan, di situ kita akan menyala. Istilah sekarang nih, menyala. Ya. Jadi kita bisa menyala. Menyala apa? Kebencian kita bisa menyala. Ya. Makanya disitulah kita diingatkan, kesabaran ini adalah hal yang sangat bermanfaat. Khususnya Anda mesti hati-hati di waktu situasi berjumpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Terus bagaimana caranya Bante? Supaya saya punya kesabaran. Salah satunya adalah ingat hukum karma.
Ada salah satu cerita di dalam syair Dhammapada. Suatu ketika Sang Buddha itu masuk ke sebuah kota bersama dengan Bante Ananda. Sekelompok masyarakat itu dibayar oleh permaisuri Raja Udena yang bernama Ratu Samawati. Bukan Ratu Samawati, Ratu Megia. Ya, Megia. Ya, kalau yang Samawati ini yang bagusnya nih. Ya, Raja Udena punya istri, permaisuri, ada Ratu Samawati yang terunggul dalam meta, ini Ratu Samawati, itu yang terunggul dalam meta, tetapi ada satu, yaitu Megia. Megia ini membayar orang untuk ya marah, ngomelin, mencela Sang Buddha dan Bante Ananda. Bante Ananda sampai tidak tahan. Sampai Bante Ananda usul kepada Sang Buddha, Bante, kayaknya di sini kotanya tidak kondusif. Lebih baik kita pindah aja, Bante. Kayaknya di sini masyarakatnya tidak kondusif. Ya, mungkin kalau seandainya di Serpong tidak kondusif, mungkin Bante pindah aja. Ayo. Tapi kalau Sang Buddha lain, ya. Ketika mendapat celaan dari orang yang dibayar oleh Ratu Megia, istri dari Raja Udena itu, Sang Buddha mengingatkan kepada Bante Ananda, sabar Ananda. 7 hari. Kenapa? Karena Sang Buddha tahu tentang wipaka, buah dari karma ini hanya akan berbuah dalam kurun waktu 7 hari. Kenapa kok bisa tahu begitu, Bante? Karena seorang Sang Buddha itu selain beliau punya maganyana, jalan yang menuntun pada nibbana, beliau juga punya yang disebut dengan sabanyutanyana. Beliau tahu siapa nih. Tidak hanya siapa, tetapi beliau juga tahu ini karma akibat apa. Jadi beliau dengan tenang. Nah ini sabar aja Ananda, bisa ngomongnya gitu misalnya gitu ya. Ini cuma seminggu. Ya. Memang benar, setelah seminggu ya berlalu. Dan jurus ini saya pakai kalau saya ketemu dengan ibu bapak yang punya masalah. Sabar Bu, Pak, seminggu. Setelah seminggu dia datang lagi, Bante, belum selesai Bante. Sabar. Bukan seminggu lagi, 7 minggu. Supaya makin jauh kan. Datang lagi. Bante, saya sudah mencoba mengembangkan berbagai macam. 7 bulan. Setelah 7 bulan kayaknya karma baiknya sudah selesai. Karma buruknya sudah selesai kayaknya. Buktinya tidak datang lagi tuh. Atau mungkin sudah tahu jawabannya. Ya, wah, pasti nanti disuruh sabar nunggu lagi nih 7 tahun ini pasti ini. Jadi ibu bapak, kalau kita kenal karma ya, di situ kita akan tangguh. Kenapa? Apa yang kita terima ini tidak ada yang kebetulan kok. Mungkin kita mendengar kalimat yang tidak menyenangkan, ini juga tidak kebetulan. Kalau kita menerima pokoknya serba sulit, susah, ini pun juga tidak kebetulan. Jadi kalau ibu bapak ingat tentang hukum karma, kepada siapa kita mengeluh? Wong ini sudah buah yang kita tanam, kepada siapa kita menyalahkan? Wong ini sudah kita tanam. Kalau tanam ya resikonya ya buah. Setelah berbuah kembali kepada kita. Kita makan atau cukup diamati. Ini buahnya berbuah nih. Buah mangga. Mangganya buahnya kok bukan mana lagi. Mana ampun. Kecut. Ya, kalau dia berbuah kira-kira bagaimana? Anda cukup amati. Oh berbuah. Terus akhirnya jatuh. Itu sama berlaku kalau Anda mendengar kalimat yang tidak menyenangkan, Anda cukup amati. Ini suara. Itu artinya apa? Hanya diamati. Ya. Sudah tahu asem, malah sengaja. Ngambil pisau, dikupas, asem. Dicoba sebelah sana ya asem, sebelah sini ya asem. Benihnya memang benih asem. Nah, ini sebagian kita juga ketika mendengar kalimat yang tidak menyenangkan atau hal yang kurang menyenangkan, kadang-kadang kita mencoba untuk
menganalisis salah saya di mana. Kok hidup saya mesti harus begini terus? Sampai kapan saya harus begini? Ya jawabannya selesai. Sampai kelahiran ini selesai. Kan diisi dengan apa? Kalau Anda sudah menyadari akibat perbuatan buruk itu tidak menyenangkan, Anda berjuang membuat kebaikan. Kan ada yang disebut karma itu hanya berbuah di kehidupan sekarang dan tidak berbuah di kehidupan yang akan datang. Jadi ibu bapak, jadi orang baik sekalipun, ini juga sering dengar juga. Bante, saya jadi orang baik, ini kok banyak ujiannya. Saya sudah berdana, ODM di mana-mana Bante ikut, saya ikut. Tapi karma buruk kok masih aja menimpa. Justru ada kabar baiknya. Anda sekarang punya upaya untuk memperbaiki. Berdana dijalankan, sila dijalankan, samadhi juga dijalankan. Ini kabar keberuntungannya. Jangan hanya berfokus pada penderitaan saat ini, sampai-sampai kita lupa membuat kebajikan. Nah, di situ disampaikan, kanti paramang tapotetika, kesabaran adalah cara melatih batin yang terbaik. Dan salah satu yang buat kita kuat adalah hukum karma. Ini kita ngomong hukum karma benar. Nanti kalau, ya saya suka bagi-bagi, kalau sudah baca, saya baca itu bagus dan menarik, biasanya saya bagi. Nanti ada kisah Losaka Jataka. Losaka Jataka. Ya nanti kata kuncinya dimasukkan di keyword Losaka Jataka. Kisah tentang seorang biku yang sangat sulit sekali untuk makan. Bahkan ketika masuk di perkampungan, kampungnya pun jadi seret. Mulai dari dia lahir sampai dia jadi biku, bahkan menjadi arahat sekalipun, beliau tidak pernah merasakan yang namanya perut kenyang itu kayak apa. Itu nanti judulnya Losaka Jataka. Ada kisahnya. Dan ini sangat menginspirasi. Jadi kalau seandainya kita ada pengalaman yang kurang menyenangkan, sudah ngantri makan, udah deket, tahu-tahu habis. Sudah ngantri botol aqua, sudah ngantri, tahu-tahu habis. Nanti ngantri terima jeruk nih. Giliran jeruknya pas sudah ngantri dengan sabar, tahu-tahu habis. Anda usah sedih, karma berlaku. Sudah dapat, dikupas, tidak bisa dimakan. Jangan salahkan panitia. Ini nanti ada korelasinya dengan apa? Losaka Jataka. Nanti dibaca. Karena hidup kita ini yang kita terima ini tidak semuanya menyenangkan. Kalau yang menyenangkan tidak jadi masalah. Kalau tidak menyenangkan, disinilah butuh penguatan. Dan salah satu penguatannya adalah ingat hukum karma. Dan ini menjadi landasan yang paling awal. Kesabaran adalah cara melatih batin yang terbaik. Jadi nanti kalau ibu bapak dalam sehari-hari ada hal yang kurang berkenan, ingat tentang hukum karma. Kok bisa ya? Dan ini kalau diuraikan sangat panjang sekali. Panjang sekali. Tentang apa? Kesabaran. Kalau kita tahu salah satu yang menjadi penguat kita adalah hukum karma, kita sekarang adalah berupaya. Bagaimana ketika kita bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan, disitulah kita jangan berkembang di dalam kebencian. Jangan berkembang dalam kebencian. Kenapa? Nanti ketemu lagi soalnya. Ceritanya itu benci-benci rindu. Kalau benci itu ketemu. Ya. Terus bagaimana Bante? Ya pokoknya berbuat baik dan pantang untuk membenci. Ya sebisa mungkin pantang untuk membenci. Apakah benci sama orang, apakah benci pada keadaan, termasuk ya benci pada apapun. Sebisa mungkin. Ya, kesabaran. Milikilah yaitu meta, cinta kasih. Ya, selain punya cinta kasih, kita juga harus punya belas kasihan karuna. Karena ketika kita sedang membenci, di situ sebetulnya kita sudah membuat diri kita menderita. Ya namanya hidup ini ya memang kita hidup ini 8 kondisi dunia itu berlaku. Namanya hidup itu 8 kondisi dunia itu berlaku. Untung rugi. Untung
terus, enggak mungkin. Maunya kan begitu ya, untung terus, enggak mungkin. Ada untung, ada rugi. Dipuji terus, juga tidak. Dipuji dicela. Dikenal terus, ya enggak mungkin juga. Anda tahu selebritis itu top, nanti juga dilupakan. Ya kan? Dulu kan kita dulu kan bintang-bintang dulu kan Sarukan. Zaman dulu saya nih, bintang dulu kan itu, ya, Sarukan. Ya. Dulu. Karena pulang sekolah tiap buka TV filmnya India, tiap bulan India. Dulu bintang yang terkenal dulu Sarukan. Sekarang anak-anak generasi sekarang ditanya Sarukan dia nggak ngerti itu. Ya. Dulu ya dilupakan. Dulu terkenal sekarang dilupakan. Ya ada bahagia juga ada menderita. Dan untuk menyingkapi ini ya butuh kesabaran. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, selain kita ingat hukum karma, kita juga harus mengembangkan meta. Tidak membenci, adalah dengan meta. Supaya tidak berlarut-larut, punya belas kasihan. Kita harus sadar, kalau saya membenci, saya sendiri juga akan menderita. Orang di sekitar kita pun juga akan menderita. Lalu apa Bante pahala yang saya dapat lagi? Secara batin, kalau saya tidak memiliki kesabaran, apa yang dampaknya yang saya peroleh? Kalau saya tidak punya kesabaran, apa dampaknya? Kalau tidak punya kesabaran, di dalam Anggutara Nikaya kelompok 5, poin 215, ya, AN 5.215. Di situ disebutkan ada 5 bahaya kalau orang tidak punya kesabaran. Satu, banyak musuh. Ini bahayanya. Ya, jadi kalau nanti kita tidak punya kesabaran itu musuhnya banyak. Kenapa? Karena biasanya kalau orang tidak sabar tuh ngomong itu jadinya ketus. Bener enggak? Kalau enggak sabar ngomongnya gimana? Pedes atau nano-nano? Bayangkan tuh. Ya, banyak musuh. Kalau ketika kita tidak sabar, ya, jangankan sama orang lain, orang yang terdekat sekalipun juga bisa menerima. Makanya kalau orang tidak sabar, bahayanya adalah 1, banyak musuh. 2, kalau dia tidak banyak musuh, yang kedua gampang nyimpan dendam. Jadi kalau orang tidak punya kesabaran, gampang sakit hatinan. Dikit-dikit sakit hati, lama-lama sakit hatinya banyak. Kenapa? Karena tidak punya kesabaran. Yang kedua. Terus, yang ketiga, bahayanya kalau tidak punya kesabaran, akan menjadi orang yang ceroboh. Ceroboh itu adalah gampang melakukan kesalahan. Makanya kalau orang sabar ya tidak akan ceroboh. Nah, jadi kalau orang punya sabar ya tidak akan ceroboh. Tapi kalau orang kehilangan kesabaran, dia akan ceroboh. Kemudian yang keempat, secara mental. Seseorang yang tidak punya kesabaran, pikirannya akan disertai dengan kebingungan. Bingung. Dan dikatakan yang kelima, ketika hancurnya tubuh jasmani, dia akan lahir di alam menderita. Ini kalau tidak punya kesabaran, musuhnya bertambah, nyimpan dendam, gampang melakukan kesalahan, bingung, lahir kembali di alam menderita. Ini juga berlaku sebaliknya. Kalau jadi orang sabar, 5 yang sebaliknya juga diperoleh. 1, musuhnya tidak banyak. Bukan tidak punya musuh ya, musuhnya tidak banyak. Karena masa lampau kita pernah berbuat buruk, makanya ada musuh, tapi musuhnya tidak banyak. 2, tidak nyimpan dendam. 3, akan hati-hati. Makanya orang sabar itu hati-hati. 4, pikirannya tenang. Dan ketika hancurnya tubuh jasmani, dia lahir kembali di alam surga. Jadi kalau kita bisa menahan diri, pahalanya itu yang baik-baik itu ada. Baik itu sekarang maupun yang akan datang. Minimal ibu bapak, momen Magha Puja ini kita ingat baris yang pertama.
Karena biasanya kalau diceramain sampai ure, 3 syair diurekan satu sampai yang terakhir. Selesai makan, pulang, lupa minimal, ya minimal. Dan ada kabar baik lagi, ya. Dan ada kabar baik. Cerita ini nanti, ya, saya manifestasikan di dalam stupa candi. Di stupa candi yang nanti akan dibangun, ini sekarang sudah digeser dulu karena lahannya kurang luas, ya, jadi digeser sedikit dan di situ nanti ada relief tentang kisah penggembala sapi yang mempermainkan kura-kura. Itu ada nanti di anak tangganya itu di dinding itu nanti ada satu relief yakni anak pengembala sapi yang mempermainkan kura-kura. Kenapa kura-kura itu bisa dipermainkan? Karena ceritanya kura-kura itu jatuh. Kok bisa jatuh Bante? Gara-gara kura-kura itu diajak terbang sama temennya yaitu angsa. Kok bisa terbang Bante? Sesuai permintaan kura-kura. Kura-kura itu berteman dengan angsa. Karena dia ingin tahu bagaimana jagat raya ini, kemudian dikasih pesan. Kamu bisa lihat alam semesta ini dengan syarat. Saya akan berdua nih, angsanya itu berdua. Terus kemudian bawa ranting. Kamu gigit ranting ini. Dan ingat ya, kalau ada komen apapun jangan bersuara. Wah, ketika angsa itu sudah membawa kura-kura terbang, pengembala anak sapi bilang, wih angsanya bawa kotoran sapi. Kura-kura itu mendengar, saya bukan kotoran sapi, mau meluruskan, mau komen. Jatuh. Apa nilai luhurnya di situ? Selain kita menjaga ucapan, sebetulnya kita juga harus memiliki kesabaran. Nah nanti di sebelah itu. Sebelah itu. Sudah digambar. Ya, sudah digambar, gambarnya sudah jadi, yang tahu cuma berdua. Bertiga. Ya, cuma bertiga itu ada nanti. Nah, itu salah satunya. Jadi ketika kita datang ke wihara, dan momennya juga pas ini Magha Puja, kalau ada hal yang kurang berkenan nomor 1 jaga, nah itu nanti ada di reliefnya. Meskipun Bante Jutaligo telah tutup usia, salah satu nasihatnya, nah, ada di situ. Termasuk juga kebajikan-kebajikan lain nanti di relief kelilingnya. Apa Bante? Tunggu. Nah, ini bagus. Ya, nanti kalau Anda sudah datang, ya nanti Anda akan lihat ya kurang lebih tingginya sekitar 7 meter. Nah, tinggi 7 meter. Ya. Sudah digambar, sudah dilebarkan, tinggal tunggu nanti. Nah. Jadi ini mengingatkan ibu bapak tentang pelajaran kesabaran. Dan ini penting sekali untuk keseharian. Bahkan di topik-topik dhamma yang lain juga disebut kanti cak sowaca sata. Memiliki kesabaran dan kerendahan hati. Itu juga bagian dari berkah. Jadi kalau Anda punya sabar, itu juga punya keberkahan. Makanya momen Magha Puja ini selain kita melakukan amisa puja, kita juga sebisa mungkin pati-pati puja. Puja dengan praktek. Dan salah satu praktek yang kita ingat di hari ini diawali dengan kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah cara melatih batin yang terbaik. Inilah yang ingin Bante sampaikan di malam hari ini di dalam peringatan Magha Puja. Mengenang kejadian yang lampau di mana Guru Agung Buddha membabarkan dhamma yang berjudul Owada Patimokkha ini kepada 1.250 orang biku di Wihara Weluwana Arama. Semoga dengan laku bajik yang hari ini kita lakukan bersama, semoga hal ini memperkokoh keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, mendorong kita terus di dalam praktek Dhamma, hingga akhirnya kita dapat merealisasi tujuan tertinggi Nibbana. Semoga semua makhluk berbahagia, selamat memperingati Magha Puja, Sabesata Bhawantu Sukitata. Sadu, sadu, sadu.